Hai semuanya, jadi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Michelle, Laurisia, Justin, Kevin, Gavin, dan Felix akan mempresentasikan tentang koloid. Nah, kami akan mempresentasikan tentang pengertian, sifat-sifat, jenis-jenis, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada eksperimen. Jadi kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari koloid itu sendiri. Jadi pengertian koloid itu adalah suatu sistem dispersi yang terdiri dari dua fase atau lebih, yang dimana partikel-partikel di dalamnya itu memiliki ukuran yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi atau campuran besarnya. Hai, jadi di sini aku bakal bahas cara pembuatan koloid. Nah, koloid itu bisa terbuat dari larutan dan juga suspensi. Tapi sebelumnya aku bakal review tentang salah satu perbedaan koloid, suspensi dan juga larutan. Nah, di salah satu perbedaannya itu dari ukuran partikelnya. Ukuran partikel larutan itu kurang dari 1 nanometer. Sedangkan koloid itu sekitar 1 sampai 100 nanometer. Dan suspensi itu lebih dari 100 nanometer. Nah, gimana sih cara pembuatannya dari koloid dari larutan dan juga suspensi? Dari larutan kita menggunakan cara kondensasi, yaitu memperbesar ukuran partikel dan mengelompokkan ukuran partikel larutan pada ukuran koloid. Sedangkan dengan suspensi kita menggunakan cara dispersi, yaitu memecah ukuran partikel suspensi menjadi ukuran partikel koloid. Cara kondensasi itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara kimia dan juga cara fisika. Nah, dari cara kimia dan fisika nanti juga akan terbagi lagi menjadi beberapa cara pembuatan koloid. Jadi, mari kita simak. Yang pertama, kita bakal bahas cara kimia. Nah, cara kimia adalah cara yang menggunakan reaksi-reaksi kimia. Terbagi menjadi tiga, yaitu reaksi substitusi atau reaksi pertukaran ion, kedua reaksi hidrolisis atau reaksi suatu zat dengan air, dan yang ketiga reaksi redoks atau reaksi perubahan oksidasi atau reduksi. Nah, jadi kita sekarang akan bahas reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu ada pembuatan sol AgCl dengan mencampurkan AgNO3 dengan HCl atau NaCl. Pertama kita bahas yang menggunakan NaCl. Jadi di sini AgNO3 dicampurkan dengan HCl akan membentuk AgCl dan HNO3. AgCl di sini adalah sol yang akan terbentuk nanti dan fasenya akan menjadi solid karena fase koloid itu sama seperti suspensi. Nah, yang kedua itu dengan NaCl. Jadi AgNO3 dicampurkan dengan NaCl akan menghasilkan AgCl dan NaNO3. Yang kedua dari reaksi substitusi yaitu pembuatan sol AS2S3 dengan mereaksikan H3ASO3 cair dengan gas H2. Itu caranya adalah 2H3ASO3 aquos ditambah dengan 3H2S gas akan menghasilkan AS2S3 ditambah dengan 6H2O. Nah, nanti dari hasil reaksinya ini adalah koloidnya. Lalu kita masuk ke reaksi hidrolisis, yaitu pembuatan VCl dengan air mendidih. Berikut adalah reaksinya. VCl3 ditambah dengan 3H2O yaitu air mendidihnya akan menghasilkan VOH3 kali dan 3HCl. VOH3 kali yang merupakan koloid. Yang terakhir adalah reaksi redoks. Pertama, itu pembuatan sol emas dengan mereduksikan garam dengan formaldehida. Berikut adalah reaksinya. 2AuCl ditambah 3HCHO ditambah 3H2O akan menghasilkan 2AU ditambah 6HCl ditambah 3HCOOH, dan ini adalah koloidnya yaitu sol emas. Dan yang terakhir dari reaksi redoks yaitu pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S lalu mencampurnya dengan SO2 atau H2OH. Berikut adalah reaksinya. Yang pertama dengan
SO2, yaitu 2H2S gas ditambah dengan SO2 akan menghasilkan 3S dan 2H2O. 3S ini yang akan menjadi koloidnya. Lalu pembuatan sol belerang yang kedua dengan mencampurkan H2O2 yaitu dengan reaksi H2S ditambah H2O2 akan menghasilkan S ditambah 2H2O. S ini yang akan menjadi koloidnya. Jika dilihat reaksi redoks ini bukan menggunakan senyawa melainkan unsur, dia akan mereaksikan unsur seperti 3S, S atau 2AU. Jadi koloidnya itu merupakan unsur. Lalu cara yang kedua adalah cara fisika. Cara fisika adalah dengan memanfaatkan pelarutan yang berubah-ubah karena pelarut atau suhu. Terbagi menjadi 3, yaitu pengembunan, pendinginan, dan pengganti pelarut. Pengembunan itu contohnya adalah pembuatan sol raksa dengan menguapkan raksa hingga kemudian uap tersebut akan diembunkan hingga menghasilkan partikel raksa berukuran partikel koloid. Lalu yang kedua itu pendingin, contohnya dengan mendinginkan larutan jeli hingga menggumpal, lalu karena zat itu sebanding dengan suhu maka akan menghasilkan koloid yaitu jeli. Lalu yang ketiga adalah pengganti pelarut. Yang pertama itu pembuatan sol belerang dengan diteteskan larutan jenuh belerang sedikit demi sedikit ke dalam alkohol. Yang kedua itu pembuatan gel kalsium asetat dengan diteteskan ke dalam larutan jenuh kalsium asetat ke dalam alkohol sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke dispersi. Nah, dispersi ini terbagi menjadi 4 cara, yaitu cara mekanik, cara homogenisasi, cara peptisasi, dan yang terakhir adalah cara elektrodispersi. Nah, kita bahas satu-satu. Cara mekanik yaitu dengan menggerus zat padat hingga berukuran partikel koloid, lalu didispersikan ke medium dispersi. Contohnya adalah penggerusan belerang dan urea hingga membentuk partikel koloid. Yang kedua itu cara homogenisasi, yaitu dengan membuat zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Contohnya itu dengan pembuatan emulsi obat batuk dan penurun panas dengan menggunakan pengaduk. Lalu yang ketiga itu cara peptisasi, yaitu pembuatan koloid dari butiran-butiran kasar atau dari suatu endapan dengan menggunakan zat pemeptisasi atau zat pemecah. Contohnya itu adalah pembuatan agar-agar dengan zat peptisasi atau zat pemecahnya adalah air. Dan yang terakhir itu adalah cara elektrodispersi, atau bisa kita sebut juga atau dikenal itu sebagai cara Busur-Bredig, yaitu dengan partikel fase terdispersi dengan menggunakan loncatan api listrik. Contohnya itu sol logam, yaitu sol emas dan sol platina. Gimana sih cara penggunaan Busur-Bredig ini? Nah, cara penggunaannya yaitu sol logam akan dimasukkan ke dalam wadah medium dispersi, lalu di luar wadah medium dispersi tersebut terdapat wadah lagi yang berukuran lebih besar yang berisikan es. Lalu logam akan didispersikan dan dipasang elektroda. Elektroda itu akan bermuatan positif dan juga bermuatan negatif. Lalu akan dipasangkan kepada sumber arus yang searah dengan arus yang bertegangan tinggi. Lalu logam tersebut akan menguap dan uapnya akan terdinginkan oleh es tadi hingga akan memadat dan logam tersebut akan membentuk ukuran partikel koloid. Yang pertama itu susu. Susu itu memiliki jenis dari cair ke cair. Yang kedua, mayonnaise. Mayonnaise memiliki jenis dari cair ke cair juga. Yang ketiga, keju. Keju memiliki jenis dari padat ke cair. Yang keempat, jelly. Jelly memiliki jenis dari cair ke padat. Yang kelima, batu apung. Batu apung memiliki jenis dari padat ke gas. Yang keenam, santan. Santan memiliki jenis dari cair ke cair. Yang ketujuh, mutiara. Mutiara memiliki jenis dari padat ke padat. Jadi sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis koloid.
Jadi jenis koloid ini terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, sebelumnya medium pendispersi ini yaitu penyebab dari hasil tersebut, sedangkan zat terdispersinya merupakan hasil atau akibat dari hal tersebut. Nah, jadi intinya medium pendispersi itu awalnya, zat terdispersinya itu adalah akhirnya. Jadi kita masuk kepada yang pertama, yaitu padat. Nah, di padat ini pertama itu sol padat, di mana medium pendispersinya itu merupakan padat, sedangkan zat terdispersinya itu juga padat. Lalu yang kedua ada emulsi padat, yaitu medium pendispersinya itu adalah padat, sedangkan zat terdispersinya itu adalah cair. Lalu yang ketiga adalah busa padat, di mana medium pendispersinya itu adalah padat dan zat terdispersinya adalah gas. Lalu yang kedua di bagian cair. Yang pertama adalah sol, yaitu medium pendispersinya adalah cair dan zat terdispersinya adalah padat. Lalu yang kedua ada emulsi cair, mana medium pendispersinya cair, zat terdispersinya adalah cair juga. Lalu yang ketiga ada busa cair, mana medium pendispersinya adalah cair, sedangkan zat terdispersinya adalah gas. Lalu kita masuk yang ketiga ada gas. Di gas ini hanya 2 saja, yaitu padat dengan cair. Jadi yang pertama yaitu aerosol padat, mana medium pendispersinya itu adalah gas dan zat terdispersinya itu adalah padat. Lalu yang kedua ada aerosol cair, di mana medium pendispersinya adalah gas dan zat terdispersinya adalah cair. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi susu, santan dengan mayonnaise itu termasuk dengan emulsi cair atau medium pendispersinya itu adalah cair dan zat terdispersinya juga cair. Lalu keju dan jelly termasuk emulsi padat, di mana medium pendispersinya adalah padat dan zat terdispersinya adalah cair. Lalu batu apung termasuk dalam busa padat atau medium pendispersinya adalah padat, sedangkan zat terdispersinya adalah cair. Ada sifat-sifat koloid. Nah, sifat-sifat koloid ini dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada efek Tyndall. Efek Tyndall ini adalah cahaya yang bentuknya itu berhamburan karena adanya partikel koloid. Partikel larutan dengan ukuran yang lebih kecil ketimbang dari partikel koloid itu sendiri. Karena itu berkas cahaya bisa dihamburkan. Yang kedua itu ada gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak acak dari partikel koloid yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ultra. Karena pergerakan yang acak itu karena disebabkan adanya tumbukan. Lalu yang ketiga ada absorpsi, merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel yang cukup besar. Dengan begitu ion bisa menempel pada permukaan baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh, koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang sudah diserap. Yang ketiga ada koagulasi koloid. Nah, koagulasi koloid ini merupakan penggumpalan partikel koloid. Karena kandungan muatan yang dinetralkan, kemudian koloid bermuatan menjadi tidak akan menggumpal karena ion yang saling tolak menolak. Sementara koloid yang bermuatan yang sudah dinetralkan tak lagi bertolak dan koloid dapat berkelompok.
Lalu ada dialisis. Yang dimaksud dengan dialisis adalah pemurnian koloid yang tujuannya itu agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya itu dari dialisis adalah proses pencucian darah atau disebut juga dengan hemodialisis. Lalu ada elektroforensis, merupakan pergerakan partikel koloid dari dalam medan listrik karena munculnya muatan dengan kandungan di dalam partikel tersebut. Diketahui bahwa kutub negatif itu disebut katoda dan kutub positif disebut dengan anoda. Lalu ada koloid liofil dan liofop, merupakan sifat yang ditemukan dari sol yang terbagi menjadi dua, yaitu liofil dan liofop. Di mana arti liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi dengan menarik medium sehingga memunculkan adanya gaya tarik menarik antara keduanya. Liofop adalah partikel dengan zat terdispersi yang tak bisa menarik medium dan cenderung encer. Dan yang terakhir ada koloid pelindung. Yang dimaksud dengan koloid pelindung adalah jenis koloid yang melindungi dari sol liofop. Hal ini membuat partikel sol liofil menjadi pelindung sol liofop dari adanya koagulasi dalam waktu yang bersamaan. Lalu ada makanan-makanan yang mengandung dari efek koloid ini. Jadi yang pertama itu ada susu. Nah, susu ini memiliki sifat yaitu efek tindal. Dan kedua mayones. Mayones itu juga sama memiliki efek tindal. Ketiga ada keju. Keju ini memiliki sifat koagulasi. Keempat ada jelly yaitu sifatnya itu adalah gerak brown. Lalu ada batu apung yaitu efek tindal, santan efek tindal, dan yang terakhir mutiara kestabilan koloid. Terima kasih. Selanjutnya adalah eksperimen. Jadi kelompok kami mengambil eksperimen es krim. Jadi bahan dan alat yang kita perlukan adalah bubuk es krim, susu kental manis, air dingin, mixer, dan juga wadahnya. Nah, cara membuatnya adalah kita masukkan bubuk es krimnya terlebih dahulu ke dalam wadah dan juga air dingin serta susu kental manis yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu bahan tersebut yang sudah di dalam wadah dimixer kurang lebih selama 3-5 menit. Namun kelompok kami memixer adonan tersebut kurang lebih selama 10 menit. Lalu jika sudah dimasukkan ke dalam freezer dan ditunggu kurang lebih selama 8 jam. Setelah itu menjadi es krim seperti ini. Nah, itu dia cara pembuatan es krimnya. Jadi eksperimen yang udah kita lakuin sebelumnya itu merupakan koloid secara dispersi. Lalu berdasarkan tingkat kestabilannya, bahan yang ada di dalam pembuatan es krim merupakan hidrofilik yang dimana dapat menurunkan konsentrasi air sehingga akan mengurangi kristalisasi es yang dapat menghaluskan tekstur. Jenis kestabilan yang bisa digunakan itu adalah keladin. Nah, kalau misalnya kita menaburkan sedikit garam ke dalam campuran es dan air, maka kita mendapatkan hal yang berbeda, di mana air lelehan dan es dengan segera dapat melarutkan garam yang kita taburkan. Dengan demikian kristal es akan terkurung di larutan garam dan es akan turun suhu sampai titik beku air garam tercapai. Nah, dengan demikian campuran es krim akan dikelilingi oleh larutan yang temperaturnya lebih rendah daripada 0 derajat Celcius sehingga adonan es krim akan membeku. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.